Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas FR terbaru dari soal-soal TKP CPNS 2023. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, teman-teman bisa subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan di sini kami membuka bimbel online baik untuk siswa SD, SMP maupun SMA, dan kami juga menyediakan bimbel untuk persiapan UTBK, CPNS, dan sekolah kedinasan. Info pendaftaran dan prislist bisa kalian tanyakan dengan menghubungi di nomor admin WA bimbel kami di 083 861 705 343. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan, sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi di sini kasusnya, kita buru-buru ke kantor untuk absen, tapi di tengah perjalanan ada ibu-ibu yang bingung untuk mencari tempat pelayanan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen? Ataukah yang B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir? Yang C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal? Yang D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Yang E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Di sini kasusnya kita itu dibatasi oleh waktu ya untuk absen. Kalau misalkan kita telat, maka kita dianggap tidak hadir. Nah, di sini posisi kita sebagai ASN. Jadi kita juga wajib untuk melakukan absen tersebut karena itu salah satu kewajiban dari ASN. Untuk opsi yang E di sini, mengantarkan ke tempat yang dia tuju baru absen. Ini poinnya 1 ya, sangat kecil karena di sini dia menomorduakan absen. Tentu saja jawabannya bukan yang E. Kemudian untuk opsi yang D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Nanti kalau absennya lama kan kasihan ibunya. Ini poinnya 2. Kemudian untuk yang C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. Ini tidak tepat juga karena dengan meninggalkannya berarti kita itu tidak membantu. Suruh menunggu karena petugas belum hadir. Ini bisa jadi memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Ini bisa jadi. Yang ini salah ya, ini poinnya 3 teman-teman. Nah sekarang untuk poin terbesar antara B dan A. Kira-kira yang mana teman-teman? Biar di sini tidak ada pihak yang dirugikan, maka yang lebih tepat itu opsi yang A teman-teman. Ini poinnya 5, sedangkan yang B poinnya 4. Kenapa? Karena dengan kita menunjukkan arahnya saja, kita itu sudah membantu orang tersebut. Dan kita bisa juga melakukan kewajiban untuk absen. Jadi kita tidak makan banyak waktu. So, jawabannya di sini adalah yang A. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Anda merupakan seorang waiters pada sebuah
restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia tidak meminta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda, kira-kira kalau kita sebagai waiters, apa yang akan kita lakukan? Yang A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. Yang B. Meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan menu yang baru. Yang C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. Yang D. Meminta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Yang E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita tinjau dari opsi yang A dulu ya. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru. Ini kurang tepat ya. Di sini kita itu hanya sebagai waiters. Jadi tugas kita bukan membuatkan menu baru. Kita nggak bisa langsung membuatkan menu baru seperti ini. Jadi ini poinnya 1 teman-teman. Yang B, minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Ini poinnya 2 ya teman-teman. Benar, kita minta maaf. Tapi di sini kita kayak nyuruh customer nunggu. Itu menjadi poin yang kurang bagi kita. Lalu yang C, melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. Ini kurang tepat secara etika, karena di sini kita tidak meminta maaf. Lalu yang D, minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Ini bisa jadi ya teman-teman. Yang E, minta maaf dan minta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Kalau kita bandingkan opsi yang D dengan opsi yang E, yang paling tepat adalah yang D. Jadi tugas kita sebagai waitress di sini hanya minta maaf dan melaporkan saja ke bagian dapur. Ini jadi poinnya 5. Kemudian yang E, ini bagian 4. So, jawabannya untuk soal yang ini adalah yang D. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat suatu hall. Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? Yang A, mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. Yang B, mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. Yang C, mendengarkan dan minta maaf, serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Yang D, mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami setelah itu tidak perlu melakukan apapun. Yang E, minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan jika ada barang yang keliru via telepon. Oke teman-teman, di sini posisi kita itu sebagai kurir ya. Kurir itu hanya mengantarkan barang. Nah, di sini yang dituntut di dalam soal, kita itu harus cepat tanggap dengan keluhan dan segera mungkin memberikan solusi agar pelanggan merasa dilayani. Nah, dengan langsung mengonfirmasi telepon kepada atasan, jika barang keliru, baru menunggu untuk melakukan perintah atasan selanjutnya. Jadi yang benar, opsinya itu yang I. Ini poinnya 5 teman-teman. Jadi kita minta maaf dulu, kita dengarkan keluhannya, baru kita beritahu ke atasan. Nah, nanti kalau atasan sudah melakukan perintah selanjutnya, baru kita bertindak gitu. Untuk poin yang 4, itu di opsi C, teman-teman. Di sini kita bersedia untuk mengantarkan barang, kayak kita itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Lalu untuk poin yang 3, itu di opsi A. Poin yang 2 itu di opsi B. Dan poin yang 1 itu di opsi D. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain.
Lanjut lagi. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci. Nah, yang Anda lakukan apa? Apakah A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani? Yang B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya? Yang C. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar? Yang D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya? Yang E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya? Oke, kira-kira apa teman-teman jawaban yang benar? Untuk yang A, menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani, ini bisa jadi ya teman-teman. Yang B, tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya, ini kurang tepat. Kalau dibandingkan opsi yang lain, ini poinnya 3 teman-teman. Yang C, menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar, ini tidak perlu kita lakukan. Karena untuk pelanggan itu berhak kok untuk komplain. Ini poinnya 1 teman-teman. Yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya, ini bisa jadi. Yang E, berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Ini poinnya 2 teman-teman. Sekarang kita bandingkan antara opsi A dan D. Kalau yang A, di sini kita itu tidak meminta maaf, kita hanya menahan emosi dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Agar pelanggan merasa dihargai, karena buruknya pelayanan, lebih baik kita itu minta maaf dan kita mendengarkan keluhannya teman-teman. Jadi poin 5 itu di opsi D, sedangkan poin 4-nya di opsi A. So jawabannya adalah yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Anda bekerja di sebuah kantor pelayanan pajak. Suatu hari, atasan Anda dipromosikan sebagai kepala kantor di unit tempat Anda bekerja. Saat terjadi kekosongan pimpinan, Anda diberikan tugas untuk menjadi pelaksana tugas pimpinan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang A, menerima dan meminta bantuan teman untuk membantu Anda? Yang B, menolak dan menyarankan teman lain untuk menggantikan Anda? Yang C, menolaknya karena beban kerja bertambah? Yang D, menerima dan melaksanakan dengan sebaik mungkin? Yang E, meminta waktu untuk memikirkannya. Jawaban yang paling tepat, yang skornya paling besar itu yang D. Jadi di sini kita menerima dan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa kita itu siap untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab, serta kita itu suka dengan tantangan. Jadi poin yang paling besar itu di opsi D teman-teman, poin 4 di opsi A, poin 1 di opsi C ya, karena di sini kita menolak. Kemudian poin 2 itu di opsi B, karena di sini kita juga menolak. Poin 3 di opsi E. Jangan lupa subscribe channel kami ya teman-teman. Lanjut lagi. Anda bekerja di bagian pelayanan. Pada saat Anda sedang melayani pelanggan dalam antrian panjang, tiba-tiba ada seorang ibu tua menerobos antrian dan marah-marah tentang tidak adanya pemberitahuan perubahan jadwal, sehingga membuat dirinya harus mengantri panjang. Padahal informasi terkait hal tersebut sudah diumumkan di sosial media dan diberi informasi lewat pesan singkat SMS ke nomor pelanggan yang terdaftar serta ditempelkan pada papan pengumuman. Bagaimana sikap Anda? Apakah A, tetap tenang dan menyuruhnya kembali ke antrian? Ataukah yang B, tidak menghiraukan perilaku ibu tersebut? Yang C, meminta maaf dan menjelaskan adanya perubahan jadwal? Yang D, menenangkannya kemudian menjelaskan adanya perubahan jadwal? Yang E, menjelaskan tentang perubahan jadwal yang sudah ada di media sosial dan papan pengumuman? Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk opsi yang B, tidak menghiraukan perilaku ibu tersebut.
tentu ini poinnya sangat kecil ya, ini poinnya 1. Kemudian yang A, tetap tenang dan menyuruhnya kembali ke antrian. Ini nanti ibunya jadi tidak tenang. Jadi untuk yang A ini poinnya 2. Lalu untuk yang E, menjelaskan tentang perubahan jadwal yang sudah ada di media sosial dan papan pengumuman. Ini poinnya 3 teman-teman. Pelanggannya kan marah-marah sambil terobos antrian ya. Jadi untuk yang E ini kurang tepat kalau hanya menjelaskan perubahan jadwalnya saja. Kemudian sekarang antara C dan D, meminta maaf dan menjelaskan adanya perubahan jadwal. Yang D menenangkannya, kemudian menjelaskan adanya perubahan jadwal. Jadi di sini posisinya ibu tua itu tadi menerobos antrian dan marah-marah. Nah, yang harus kita lakukan adalah menenangkan ibu itu agar tidak terjadi keributan, dan setelah tenang nanti kita jelaskan tentang perubahan jadwal. So, jawabannya untuk poin 5-nya di opsi D, teman-teman. Sedangkan poin 4-nya di opsi C. Jawabannya yang D, menenangkannya, kemudian menjelaskan adanya perubahan jadwal. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah ada kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan, dan mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda yang mana nih teman-teman? Apakah yang A? Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. Yang B, mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Yang C, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Yang D, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pekerjaan kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar bersama-sama. Yang E, pimpinan yang berikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Oke teman-teman, silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti akan kita cross-check di video selanjutnya. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.